Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 3 yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Ya, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab kedua, yaitu tentang surat An-Nas, ya. Sebelum itu mari kita lihat peta konsepnya tentang surat An-Nas. Nanti kita akan lafal surat An-Nas. Nanti kita akan membaca bersama-sama surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Karena surat An-Nas itu ada 6 ayat, gitu ya. Yang selanjutnya kita akan terjemahkan surat An-Nas. Terjemah surat An-Nas. Nanti kita akan menerjemahkan dari ayat 1 sampai ayat 6 itu terjemahannya seperti apa, dan kita akan pahami bersama-sama. Selanjutnya penjelasan mengenai surat An-Nas. Nanti ada penjelasan lebih lanjut, ya. Contohnya ada nama surat An-Nas, nama surat An-Nas dan artinya, jumlah ayat surat An-Nas dan seterusnya, itu ya. Kemudian isi kandungan dari surat An-Nas. Tapi untuk yang poin 3, penjelasan surat An-Nas, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas di lafadz surat An-Nas dan terjemah surat An-Nas, ya. Lanjut kita ke ayo membaca. Kita masuk ke ayo membaca surat An-Nas, ya. Coba semuanya bisa bersiap-siap untuk membaca surat An-Nas, ya. Kita bareng-bareng membaca. Yang belum hafal nanti kita akan ulang-ulangi, ya. Bisa diulang-ulangi surat An-Nasnya biar sampai hafal. Yang sudah hafal, ya, biar tambah lancar untuk membacanya. Coba kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya mari kita menghafal, ya. Hafalkan surat An-Nas, ya. Caranya, ya. Sebelum itu Pak Guru tanya, sudah bisakah kalian membaca surat An-Nas? Ya, semoga anak-anakku sudah bisa semua, ya, membaca surat An-Nas secara fasih, ya, secara tartil, karena kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an itu secara tartil, ya. Kemudian bacalah surat An-Nas berulang-ulang agar bertambah lancar, gitu ya. Dari yang sudah Pak Guru baca nanti bisa diulang-ulang. Bisa pakai buku Al-Qur'an Hadis atau juga pakai juz amma, pakai Al-Qur'an, ya. Di situ ada surat An-Nas. Jika sudah membaca, lanjutkan dengan menghafal. Tadi kita sudah membaca, berarti kita akan menghafal, ya. Hafalkan surat An-Nas berikut dengan benar. Caranya di sini Pak Guru kasih trik cara menghafal surat An-Nas biar lebih mudah. Caranya yaitu bacalah per ayat lalu diulang sampai hafal, gitu ya, per ayat, ya. Contoh dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kalau sudah hafal bisa lanjut, kalau belum hafal diulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Kalau sudah hafal lanjut ke ayat berikutnya. Dan diulang-ulangi. Kalau sudah hafal lanjut ke ayat berikutnya dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah
cara menghafal surat An-Nas atau surat yang lain. Caranya demikian, itu biar lebih mempermudah kita menghafalnya. Kuncinya bacalah berkali-kali agar bisa hafal gitu ya. Kalau belum hafal maka dibaca berkali-kali, berulang-ulang sampai hafal. Kalau cuma 1-2 kali nanti kita tidak hafal ya. Kita tidak hafal dan gampang lupa gitu. Itu untuk cara menghafal surat An-Nas. Untuk selanjutnya, ayo kita artikan. Kita akan mengartikan surat An-Nas. Untuk memahami makna dari surat An-Nas, kita harus tahu artinya. Maka dari itu kita artikan bersama-sama. Kalian harus mengetahui arti juga dengan pelajari surat An-Nas. Dengan kita mempelajari surat An-Nas, insya Allah kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah, karena surat An-Nas itu artinya manusia gitu ya. An-Nas artinya manusia. Mari kita artikan bersama-sama. Oke, surat An-Nas dan artinya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat dari ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Sebelum kita membaca ayat Al-Quran, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian yang kedua, Malikin nas, artinya raja manusia. Ayat yang ketiga, Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, itu. Kemudian yang ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan atau kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian yang ayat terakhir atau ayat keenam, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke, demikian pembahasan mengenai surat An-Nas. Tadi kita sudah membaca bareng-bareng dan juga artinya surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Maka dari itu untuk artinya bisa kalian hafalkan per ayat ya, biar tahu maknanya dan kita paham surat isi kandungan daripada surat An-Nas. Demikian pertemuan kali ini, pembahasan surat An-Nas kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.